apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, batu kehamilan ilahi ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Raja Sisik Naga yang hampir putus asa untuk hanyut terbawa arus dan menjadi tumbal waktu. Karena terlalu lama mengandung, gagal memanfaatkan momen yang tepat untuk lahir dan menanggung musibah dunia. Penekanan paksa terhadap pertumbuhannya oleh aturan zaman menyebabkannya mandek. Selamanya tersegel di dalam batu kehamilan ilahi ini. Saat terbangun, separuh tubuhnya telah membantu, membuatnya tak dapat dilahirkan kembali. Namun kemunculan Soyen bagaikan secercah harapan, menyulut hati Raja Sisik Naga yang hampir putus asa dan membuatnya mendidih kembali. Tidak apa-apa jika Anda benar-benar punya cara untuk membantu saya membentuk kembali tubuh fisik saya. Berapapun biaya, tenaga, atau waktu yang dibutuhkan, saya bersedia menunggu. Selama Anda bisa, saya bisa memberi Anda keberuntungan yang besar. Raja Sisik Naga takut Xiaoyan tidak akan setuju, karena ia tidak menyadari bahwa Xiaoyan telah mengantisipasi pikiran Raja Sisik Naga. Dan inilah efek yang diinginkan Xiaoyan. Senior, ini benar-benar terlalu sulit. Xiaoyan masih berpura-pura saat khawatir yang membuat Raja Sisik Naga terkejut dan segera berbicara lagi. Meskipun saya tidak memiliki harta, tapi saya memiliki ingatan. Dan ingatan saya juga tak ternilai harganya. Saya dapat memahami masa lalu kuno dan memahami bintang 9. Saya tahu bahwa setelah bencana itu tak seorang pun di alam ini yang berhasil menembus tingkat dosian. Karena doa Agung telah terhapus. Tapi saya telah menyaksikan banyak do. Meskipun saya tidak dapat memahaminya, tapi saya telah menghafal semuanya. Kata-kata Raja Sisik Naga tentu saja menarik minat Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak tahu asal-usul Raja Sisik Naga, ia telah membuat beberapa tebakan. Karena Raja Sisik Naga telah dibesarkan di sini selama ini, itu berarti ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia adalah saksi waktu. Mengetahui jauh lebih banyak daripada siapapun. Ketika topik dosian muncul, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berhenti sejenak. Meskipun ia berpura-pura acuh tak acuh di permukaan, hatinya sudah bergejolak. Meskipun Xiaoyan saat ini baru mencapai do di bintang 7 tahap akhir. Kaisar Xiaoyu telah menyebutkan masalah bintang 9 dan Xiaoyan tentu saja menganggapnya sangat serius. Jika ia ingin melangkah lebih jauh dan lebih lama di jalannya nanti, ia tak bisa berhenti di bintang 9. Ia berharap dapat melintasi tingkat yang lebih tinggi dan mencapai ketinggian yang belum dapat ia cita-citakan. Terlebih lagi, meskipun Xiaoyan tak pernah menunjukkannya, ada hal-hal tertentu yang selalu menariknya maju. Kekuatan ini, yang tak diketahui asal-usulnya, adalah sesuatu yang selalu dapat ia rasakan sepanjang perjalanan, seolah membimbing arahnya. Entah itu Penatua Zan atau Pagoda Roh Kekosongan Shinchan. Xiaoyan tahu keberadaan mereka jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Penatua Zan terus-menerus membantunya. Bantuan yang tak dapat ia tolak, namun ia selalu merasakan kekosongan di hatinya. Zanlan bukanlah Yolo. Penampilan Penatua Zan setelah direnungkan sungguh tak terjelaskan. Seolah melindungi Xiaoyan, ia bagaikan tangan tak terlihat yang senantiasa mengendalikan arahnya. Meskipun Xiaoyan tak bisa membedakan apakah ini baik atau buruk. Setidaknya untuk saat ini Penatua Zan tampaknya tidak berniat jahat padanya. Pagoda Roh Kekosongan Shinchan terasa dirancang khusus untuknya. Segala sesuatu di dalamnya terhubung erat dengannya, hanya ada untuknya. Sehingga Xiaoyan tak bisa menjelaskannya. Ia hanya bisa menerimanya. Menerima hal-hal yang senantiasa membentuk pertumbuhannya ini adalah rahasia. Karena Zanlao tak bisa menjawab rahasia ini. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengungkapkannya secara bertahap dengan menjadi lebih kuat.
Terlebih lagi, Soyeon baru-baru ini menemukan masalah lain yang menghantuinya. Apakah ibunya masih hidup? Oleh karena itu, kata-kata Raja Sisik Naga tentu saja menarik minat Soyeon. Tentu saja Soyeon juga cerdik dan penuh perhitungan dan tidak bisa terlihat terlalu antusias. Lagi pula, ia tidak yakin apakah ia bisa membantu makhluk kuno seperti Raja Sisik Naga membangun kembali tubuh fisiknya. Jadi ia tidak bisa gegabah membuat janji yang menyombongkan diri. Namun Soyeon juga tidak bisa terlihat terlalu ragu, karena itu hanya akan memancing ketidaksenangan Raja Sisik Naga. Senior, meskipun saya punya metode untuk membangun kembali tubuh fisik, itu hanya untuk makhluk tingkat dodi. Untuk orang seperti Anda, saya sungguh tidak bisa menyombongkan diri. Bahwa saya pasti bisa membantu Anda membangun kembali tubuh Anda. Tentu saja, jika Anda percaya kepada saya bisa mencobanya. Soyeon menangkupkan tangannya memberi hormat. Raja Sisik Naga mengangguk sebagai jawaban. Kata-kata lugas Soyeon membuat Raja Sisik Naga merasa sedikit lebih baik terhadapnya. Setidaknya ia merasa bahwa Soyeon bukanlah tipe orang yang akan bertindak demi kepentingan pribadi. Namun, saya punya permintaan lain yang saya kira Anda sudah tahu, karena imam besar kemungkinan besar sudah mengatakannya pada Anda. Kata Soyeon dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya ia menyetujui permintaan Raja Sisik Naga, tetapi hanya dengan syarat Raja Sisik Naga mengizinkan tubuh fisik non Erming masuk terlebih dahulu. Maksud Anda racun itu? Tidak, saya benci racun, dan saya lebih benci lagi pada apapun yang berhubungan dengan racun. Mendengar ini, Raja Sisik Naga langsung menolak permintaan Soyeon, sehingga ekspresi Soyeon menjadi gelap. Karena Anda tidak berniat bekerja sama dengan saya, maka saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Sambil berbicara, Soyeon bergerak untuk menarik kekuatan jiwanya. Melihat jiwa Soyeon akan menghilang, Raja Sisik Naga langsung panik. Tunggu, ayo kita bicarakan. Sosok Soyeon menjadi transparan saat ini dan sepertinya ia akan menghilang, sehingga Raja Sisik Naga benar-benar kehabisan akal. Baiklah, saya setuju. Begitu Raja Sisik Naga berbicara, jiwa Soyeon kembali mengeras. Meskipun Raja Sisik Naga kuat, ia benar-benar tidak berhak untuk tawar-menawar dengan Soyeon saat ini. Dan langsung setuju dengan syarat Soyeon. Sehingga Soyeon hampir terhibur oleh nada bicara Raja Sisik Naga. Tetapi ia menahan diri. Ekspresinya tetap tenang dan kalem. Hal ini membuat Soyeon semakin misterius dan justru sikap tenang inilah yang membuat Raja Sisik Naga agak waspada terhadapnya. Karena semakin tak terduga sesuatu, semakin misterius. Semakin misterius sesuatu, semakin besar bahaya tersembunyi yang dimilikinya. Itulah sebabnya ia tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Saya tidak bisa membantu Anda masukkannya ke sini. Raja Sisik Naga terbatuk beberapa kali, jelas tidak mau. Tapi Soyeon diam-diam senang, karena menyelamatkan nyawa adalah prioritas. Terlepas dari kesediaan Raja Sisik Naga. Lagi pula Soyeon punya ide yang sangat berani. Memikirkannya saja sudah membuat bulu kuduk Soyeon merinding. Saya punya cara saya sendiri. Saya harap Anda bisa lebih lunak, senior. Ini adalah saudara yang telah melalui suka dan duka bersama saya. Jadi saya tidak bisa meninggalkannya. Selama tubuh fisik saudara saya bisa dibangun kembali, saya pasti bisa merekonstruksi tubuh fisik Anda. Soyeon menangkupkan tangannya dan berkata, ia masih perlu meyakinkan Raja Sisik Naga terlebih dahulu, agar Raja Sisik Naga mengesampingkan kekhawatirannya dan akan lebih mudah bagi Soyeon untuk bertindak selanjutnya. Soyeon mengatakan ini untuk melindungi Nan Erming. Saudara saya akan segera mati, jadi saya akan memasukkannya ke dalam batu kehamilan ilahi ini sekarang. Jika saya menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Anda akan memaafkan saya. Setelah mengatakan ini, Raja Sisik Naga setuju dan kemudian kekuatan jiwa Soyeon mundur dan kembali ke tubuhnya. Soyeon yang duduk bersila di luar perlahan membuka matanya, kemudian sekuntum bunga teratai yang menyala mekar di matanya, lalu menghilang. Hong-er menggendong Nan Ermin di sampingnya. Soyeon berdiri dan menatap Hong-er dengan lembut, sehingga Hong-er mengangguk sambil menggigit bibir dengan gigi mutiaranya.
lalu menyerahkan Nan Erming kepada Xiuyan. Pada saat ini, wajah Nan Erming yang halus terdistorsi oleh racun hingga tak dapat dikenali lagi. Wajahnya kaku, hanya jantungnya yang masih berdetak pelan. Imam besar tampaknya juga telah pulih kekuatannya. Meskipun nafasnya masih agak tidak stabil, ia tampak baik-baik saja. Bersandar pada tongkatnya, ia pelan berjalan ke arah Xiuyan dengan senyum di wajahnya. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa Xiuyan akan mendapatkan persetujuan Raja Sisik Naga. Sebelumnya, Raja Sisik Naga memiliki temperamen yang keras dan akan menyakiti rakyatnya jika ada sedikit ketidaksenangan, yang membuat penduduk diliputi cukup waspada. Namun betapa terkejutnya Penatua Yo jika ia tahu bahwa Xiuyan telah masuki Gunung Batu Kehidupan, berbicara dengan Raja Sisik Naga, bahkan bernegosiasi dengannya, dan akhirnya lolos tanpa cedera. Agaknya dermawan saya telah menerima izin Raja, tanya Imam Besar. Xiuyan mengangguk. Saat Imam Besar tersenyum pada Xiuyan, mata hijaunya dipenuhi rasa terima kasih. Meskipun Xiuyan tidak mengerti mengapa, tetapi ia bisa merasakan bahwa Imam Besar benar-benar membantunya dengan sepenuh hati. Bagus, dermawan. Cepatlah selamatkan teman Anda, kata Imam Besar. Meskipun tidak terkejut, tetap senang untuk Xiuyan. Dan Xiuyan juga berterima kasih atas bantuan Imam Besar. Memang ia harus berterima kasih kepada Imam Besar. Jika bukan karena Imam Besar mengingatkan temperamen Raja Sisik Naga, Xiuyan bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mendekat, apalagi berkomunikasi dengannya. Imam Besar mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya. Fakta bahwa Imam Besar yang sudah tua itu bisa melakukan ini, itu langsung menghangatkan hati Xiuyan. Meskipun ia tidak tahu mengapa ia menjadi dermawan Imam Besar, tindakan Imam Besar telah sangat menyentuh Xiuyan. Imam Besar, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya sudah bicara dengan Raja Sisik Naga. Karena Anda terluka, jadi Anda harus beristirahat. Jangan khawatir, saya bisa mengurus semuanya sendiri mulai sekarang. Terima kasih atas perhatian Anda, kata Xiuyan sopan kepada Imam Besar yang mengangguk. Tidak perlu formalitas dermawan. Inilah yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan. Kata-kata Imam Besar membuat Xiuyan agak bingung. Tanpa bertanya lebih lanjut, ia selesai menjelaskan dan membawa tubuh Nan Erming ke Gunung Batu Kehidupan, bersiap untuk memulai proses penggabungan. Formula Kaisar Iblis Tua berisi informasi tentang sifat-sifat batu kehamilan ilahi yang sekarang terbukti sangat berharga. Menggabungkan benda-benda eksternal ke dalam batu kehamilan ilahi mustahil dilakukan tanpa bimbingan Kaisar Iblis Tua. Karena keberadaan batu kehamilan ilahi yang abadi menunjukkan betapa kerasnya batu kehamilan ilahi. Bahkan api surgawi pun tak dapat melelehkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, melelehkannya langsung dengan api surgawi sama sekali mustahil. Pada saat ini, Xiuyan dengan lembut menempatkan Nan Erming di atas batu kehamilan ilahi. Metode ini dijelaskan dalam formula, tetapi Xiuyan juga cukup khawatir. Lagi pula ini pertama kalinya ia menemukan formula seperti itu. Dan begitu banyak waktu telah berlalu. Ia tidak yakin apakah itu akan berhasil, karena nyawa Nan Erming dipertaruhkan. Ia tidak berani gegabah. Namun tidak ada cara lain, ia harus mencoba apapun, meskipun tampaknya sia-sia. Setelah menutup matanya, formula Kaisar Iblis Tua itu kembali terlintas di benaknya. Ia membaca ulang setiap detail, kata demi kata dengan cermat. Ini bukan formula pil biasa, dan ini adalah nyawa Nan Erming. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dan Xiuyan harus sangat berhati-hati. Gunakan api sebagai katalis. Murnikan tubuh menjadi pil, lalu gunakan pil itu untuk melelehkan batu. Ini adalah kalimat paling krusial dalam formula dan juga langkah yang paling sulit. Sederhananya, ini berarti menggunakan api surgawi untuk memurnikan pil. Menggunakan tubuh sebagai bahan baku, memurnikan tubuh menjadi pil sebelum dapat diintegrasikan ke dalam batu konsepsi ilahi. Salah satu syarat krusialnya adalah harus berupa api surgawi. Api lain tidak akan memenuhi syarat tersebut. Namun jika terjadi kesalahan sekecil apapun, bahkan Dewa Low
agung pun tak akan mampu menyelamatkannya. Saat ini Xiaoyan bermandikan keringat. Ia tak peduli lagi pada saat ini. Perintah yang ditinggalkan Kaisar Iblis tua seharusnya tidak terlalu beresiko. Resepnya pun tidak menyebutkan apapun tentang itu. Xuan masih sangat percaya diri dengan kemampuan alkimianya. Hanya saja kali ini targetnya berbeda. Memurnikan manusia menjadi pil sungguh tak terbayangkan. Itu hanyalah fantasi. Satu langkah salah, tubuh manusia itu akan menjadi abu. Pada saat ini, api menyala-nyala di tangan Xiaoyan dan api surgawi menyembur dari pori-porinya. Gelombang api itu langsung melahap segala sesuatu di sekitarnya, kecuali Hong Er dan kediaman pendeta agung. Pada saat yang sama, semakin banyak manusia kecil berkumpul di pinggiran luar. Manusia-manusia kecil yang tinggal di dalam ikan iblis berperut raksasa itu hidup damai dan hampir tak pernah dikunjungi orang luar. Jadi tindakan Xuan tentu saja menimbulkan kegemparan besar di antara manusia-manusia kecil itu. Meskipun mereka tidak tahu banyak, mereka mengerti bahwa keberadaan mereka adalah untuk melindungi gunung ini. Melihat imam besar juga mengikuti Xiaoyan, orang-orang kecil itu sedikit khawatir, tetapi mereka tidak menunjukkannya terlalu jelas. Di dalam api, naga-naga api berkeliaran bebas di wilayah Xiaoyan yang berapi-api. Xiaoyan basah kuyup oleh keringat, bukan karena panas, melainkan karena ketegangannya. Perlahan-lahan ia mengendalikan api untuk menyelimuti Nan Erming. Api ini berbeda dari yang melindungi Nan Erming. Api ini agresif dan panas. Satu gerakan salah, tubuh Nan Erming akan menjadi abu. Setelah naga-naga api menyelimuti tubuh Nan Erming, apinya mendesis. Kelembapan di dalam tubuh Nan Erming mulai menguap dengan cepat, perlahan mengubahnya menjadi mayat kering. Namun di bagian tengahnya, sebuah jantung berwarna merah muda terlihat, berdenyut berirama. Ubah seluruh tubuh menjadi cangkang pil, selimuti jantungnya dan padatkan menjadi pil, seru Xiaoyan. Dengan itu, tubuh Nan Erming sepenuhnya berubah menjadi debu, hanya menyisakan jantung berwarna merah muda di bagian tengahnya. Nan Erming! Hong Er menyaksikan pemandangan di hadapannya. Melihat tubuh Nan Erming berubah menjadi debu sungguh tak tertahankan baginya, tetapi ia tak meninggikan suaranya. Meskipun khawatir, ia mengerti bahwa ia tak bisa mengganggu Xiaoyan sedikit pun. Melihat ekspresi tegang Xiaoyan, ia tahu betapa pentingnya momen ini. Saat itu, sebuah getaran dahsyat mengguncang seluruh ruangan, menyebabkan sosok-sosok kecil itu jatuh ke tanah. Sialan, umpat Xiaoyan. Apinya bergetar hebat, menyebabkan debu-debu itu menghilang dengan cepat. Padatkan! Teriak Xiaoyan. Getaran dahsyat itu terus berlanjut, sementara ia dengan paksa mengendalikan tubuhnya agar tetap tidak berpengaruh. Getaran dahsyat itu berlanjut cukup lama. Saraf Xiaoyan sudah tegang, bahkan meracik pil biasa pun membutuhkan konsentrasi penuh, tanpa membiarkan gangguan. Sekarang dengan nyawa Nan Erming di tangan Xiaoyan, bahkan dengan ketenangannya yang luar biasa, ia tak kuasa menahan rasa tegang. Sedikit saja salah langkah, api surgawi yang berkobar akan melahap Nan Erming, melenyapkannya menjadi abu. Xuan dipenuhinya diselimuti api. Mereka yang berada di luar hanya bisa mendengar teriakannya yang panik, tak mampu melihat apapun di dalam. Hong Er panik, air mata menggenang di matanya, tak berdaya menyaksikan dari luar. Panasnya memancar keluar, membuatnya mustahil untuk mendekat. Sudah Xiaoyan, apa yang terjadi? Seru Hong Er cemas saat perut ikan iblis berperut raksasa itu terus bergetar hebat. Meskipun ia sengaja merendahkan suaranya, takut mengejutkan Xiaoyan. Bahkan imam besar yang biasanya tenang pun tak kuasa menahan kekhawatiran. Namun makhluk-makhluk rendahan tampak tak terpengaruh oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Seolah-olah itu bukan hal baru. Tapi kekhawatiran imam besar adalah pada kondisi Xiaoyan, dan ia tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju. Dalam jangkauan api surgawi Xiaoyan, situasinya sama sekali tak terdeteksi. Hanya sosoknya yang samar yang terlihat berkelebat di dalam. Dari luar, Xiaoyan tampak seperti obor manusia, tubuh dan rambutnya berkobar dengan api. Pada saat ini, suhu di sekitarnya melonjak hingga ekstrim, dan air
yang menyerupai tanah mulai menggelegak dan mendidih. Namun meskipun Hong Er dan imam besar juga tak sanggup menahan suhu setinggi itu, Hong Er melupakan kesulitannya sendiri karena khawatir. Jadi imam besar meraih Hong Er dan menariknya kembali. Meskipun Suen mengendalikan domain api, seluruh api sekarang berkobar hebat. Naga api berkeliaran dan meraung di dalam domain api, dan ada kekhawatiran jika mereka tidak dikendalikan dengan benar, mungkin akan melukai orang-orang di dekatnya. Anak ini benar-benar hebat. Saat ini satu-satunya yang berani berada paling dekat dengan Xiaoyan mungkin adalah Raja Sisik Naga. Ia dengan jelas melihat pemandangan yang terbentang di hadapannya dari dalam gunung batu kehidupan. Setelah hidup begitu lama, ia tidak terkejut. Namun tindakan Suen membuatnya perlahan mulai percaya bahwa Suen ini yang tampak seperti anak kecil baginya mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya membentuk kembali tubuh fisiknya. Tiba-tiba getaran hebat akhirnya mereda setelah sekian lama dan semua orang menghela nafas lega. Tatapan mereka kembali terfokus pada bola api raksasa gunung batu kehidupan. Ingin melihat apa yang terjadi di dalamnya. Tentu saja, Hong Er dan imam besar bahkan lebih khawatir tentang situasi Xiaoyan, yang membuat Hong Er mondar-mandir dengan cemas, berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Imam besar juga berdoa untuk Xiaoyan, ekspresinya sangat serius, menggumamkan sesuatu dan memberi isyarat dengan tangannya, seolah-olah melakukan semacam ritual doa. Padatkan untuk saya. Tepat saat semua orang menahan nafas, suara gemuruh teredam datang dari dalam domain api. Xiaoyanlah yang mengucapkannya. Pada saat ini, domain api menjadi semakin ganas. Semua orang dikejutkan oleh raungan Xiaoyan, dan karena itu jantung semua orang berdebar kencang. Meskipun mereka mungkin tidak tahu apa yang terjadi, situasinya tampaknya tidak sederhana. Di luar, api membumbung tinggi ke langit dan hanya suara derak api yang saling terkait di udara yang bisa terdengar. Ekspresi imam besar yang sangat serius juga membuat yang lain tidak berani berbicara terlalu banyak dan mereka semua menunggu dengan tenang. Saat itu tanah bergetar lagi, mengeluarkan suara berat. Suara ini langsung membuat semua orang kecil waspada, bahkan imam besar terkejut. Karena suara itu tak berasal dari lokasi Xiaoyan, melainkan dari belakang, dari genangan air. Apa yang terjadi? Suara tua imam besar terdengar, meskipun emosinya tak terbaca. Mereka yang mengenal imam besar dengan baik, bahwa di balik penampilannya yang tampak tenang, kekhawatiran merayap masuk. Ini adalah pertama kalinya suara seperti itu muncul, tidak seperti apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya. Agak seperti langkah kaki. Orang-orang kecil itu segera menjadi waspada. Orang-orang kecil ini bertubuh pendek dan kultivasinya sangat lemah, tetapi mereka memiliki pikiran paling cerdas di benua ini. Namun rentang hidup mereka semua pendek. Mungkin ini masalah memberi dan menerima. Dari konstruksi rumah, pembentukan lingkungan geografis, pembuatan mesin yang digunakan dalam pertempuran sebelumnya, hingga metode serangan. Tak satu pun dari mereka menggunakan aura atau teknik pertempuran apapun, membuat mereka tampak agak asing di dunia ini. Namun senjata yang mereka ciptakan memiliki kekuatan ofensif yang dahsyat. Mungkin karena keterbatasan lingkungan, peralatan dan material mereka terbatas, sehingga menghasilkan karya yang relatif sederhana. Namun, kesederhanaan ini tetap sepenuhnya menunjukkan kecerdasan seluruh ras. Berdiri di bawah, seseorang tidak dapat sepenuhnya menghargai struktur rumah-rumah tersebut, tetapi melihat ke bawah dari atas. Seseorang dapat melihat kecerdikan konstruksi mereka yang hampir memanfaatkan kondisi geografis secara maksimal. Jika getaran dasar seperti itu sering terjadi, rumah-rumah biasa tidak akan mampu menahan guncangan berulang. Bagaimanapun, membangun rumah kokoh di tanah berdaging ini cukup sulit. Tetapi orang-orang kecil berhasil melakukannya. Meskipun guncangan hebat, tak satu pun bangunan runtuh sedikit pun, bahkan tak ada retakan yang muncul. Semua ini bermula dari desain yang cerdik dan penataan yang wajar. Memanfaatkan metode kekuatan struktural untuk membuat rumah-rumah saling bergantung dan saling mendukung.
mendistribusikan semua kekuatan eksternal dari getaran tersebut. Dengan cara yang seimbang ini, getaran tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi bangunan. Tanpa instruksi apapun, semua penonton bubar dan menuju ke tempat kelahiran mereka. Masing-masing membawa senjata bambu. Seketika berubah dari warga sipil menjadi prajurit. Dalam suku ini, semua orang adalah prajurit dan mereka semua memiliki kewajiban untuk melindungi tanah air mereka. Pada saat ini, imam besar mengangkat tangannya, menghitung dengan jari-jarinya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bersandar pada tongkatnya, ia berjalan masuk ke dalam rumah. Meskipun Hong Er tidak punya waktu untuk bertanya, tetapi melihat pemandangan di hadapannya, sesuatu pasti telah terjadi. Seluruh suku manusia kecil itu mulai bergerak. Di dalam rumah imam besar, Tetua Yo dan Yolin muncul. Ekspresi Tetua Yo tampak serius saat ia dan Yolin bergegas menuju air suci. Bahkan sebelum mereka mendekat, sesosok besar dapat terlihat di kejauhan. Apa ini? Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Seru Yolin kaget. Yo tua mengerutkan kening, tangannya mencengkeram buku hitam erat-erat. Pasti Raja Binatang Segel. Auranya begitu kuat, saya khawatir kita tak sanggup menghadapinya. Kata Yo tua perlahan. Dari kejauhan ia bisa merasakan kehadiran sosok raksasa yang mengesankan ini. Sesuatu yang tak dapat ditahan oleh senjata mereka saat ini. Tiba-tiba suara ledakan peluru terdengar dari kejauhan. Area di sekitar air suci kini dipenuhi oleh manusia-manusia kecil. Peluru-peluru biru berjejer rapat di sekelilingnya. Selain sosok raksasa itu, tepian juga dipenuhi oleh binatang segel yang tak terhitung jumlahnya, saling dorong dan mendorong untuk masuk. Binatang segel juga terus-menerus datang ke darat dari air suci. Begitu satu jatuh ke depan, yang lain akan melompat keluar dari air suci di belakang, dipimpin oleh sosok raksasa itu. Serangan manusia-manusia kecil itu sangat kuat, tetapi mereka perlahan mulai melemah di bawah jumlah binatang segel yang sangat banyak. Satu demi satu jatuh, lebih banyak lagi yang datang dari belakang. Binatang-binatang ajaib berbentuk poster ini menghunus garpu saja, mengayunkannya tanpa henti. Untungnya orang-orang kecil itu mengenakan baju zirah, tetapi korban tetap saja berjatuhan. Sialan, bagaimana mereka bisa begitu panik, sama sekali tidak peduli. Apakah ini hanya karena kelangkaan sumber daya, atau ada alasan lain? Gerutu Tetua Yo. Sebagai pemimpin klan, ia juga yang terkuat di seluruh suku. Memiliki kekuatan Dodi bintang 4. Dengan peningkatan buku kuno hitam di tangannya, ia mampu mengalahkan Dodi bintang 5. Ia adalah kekuatan tempur terkuat dari orang-orang kecil. Kemunculan Tetua Yo tampaknya menyemangati orang-orang kecil, dan mereka semua berkumpul kembali dan bersiap untuk ronde pertempuran berikutnya. Sekarang, kemunculan pemimpin klan meningkatkan moral. Tetua Yo melangkah maju, tatapannya tertuju pada sosok raksasa itu. Jika binatang ajaib berbentuk segel itu besar bagi mereka, sosok raksasa ini setidaknya 10 kali lebih besar daripada binatang ajaib berbentuk segel. Bagi orang-orang kecil, itu hanyalah gunung berjalan. Saat ini, sosok raksasa itu memiliki penampilan yang aneh, tidak seperti binatang ajaib yang menyerupai segel. Ia memiliki anggota tubuh yang panjang, tangan dan kaki berselaput, dan dari kejauhan ia menyerupai katak raksasa. Matanya yang besar seperti 2 lonceng tembaga bertengger di atas kepalanya. Pupil hijau gelapnya mengamati sekeliling. Saat melihat Penatua Yo, pupilnya yang sebelumnya tak bernyawa sedikit mengerut. Pada saat ini Penatua Yo juga dengan jelas melihat penampakan monster raksasa di hadapannya. Sebuah gambaran tiba-tiba melintas di benaknya, dan sesaat kemudian, seolah-olah ia telah menyadari sesuatu. Keterkejutan yang luar biasa muncul di matanya. Bagaimana ini mungkin? Suara Penatua Yo bergetar saat ia menunjuk kata raksasa itu. Ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Kata itu memancarkan aura seorang kultivator bintang 6 puncak, jauh melampaui kekuatan Penatua Yo. Kata ini disebut kata bermata raksasa.
Ukurannya sangat besar dan pada masa jayanya ia dapat tumbuh hingga puluhan kaki tingginya. Kata bermata raksasa di depan kita jelas belum dewasa, tetapi bagi orang-orang kecil, ukurannya saat ini sudah cukup besar untuk mengintimidasi mereka. Ada apa, ketua? Jolin merutkan kening. Ia adalah tetua senior di suku tersebut. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang besar, ia adalah ahli strategi suku tersebut. Bahkan pakaian yang dikenakan Xiaoyan dan yang lainnya saat mereka datang dibuat oleh Jolin. Sebagian besar senjata suku dibuat dengan referensi Jolin. Jadi statusnya di suku tersebut jelas. Saya pernah melihat makhluk ini sebelumnya, tetapi ketika saya melihatnya, ukurannya hanya sebesar telapak tangan saya. Apa yang bisa membesarkannya menjadi raksasa seperti itu? Kata Yolin kaget. Mata hijau besar kata bermata raksasa itu tampak menatap tetua Yo dan Yolin. Kata itu sepertinya mendengar percakapan mereka, dan mulutnya yang besar menampakkan senyum yang sebenarnya bukan senyum. Tiba-tiba kata bermata raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Semua binatang ajaib seperti segel itu seolah menerima perintah langsung, melancarkan serangan yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Seolah bertekad mencapai tujuan mereka, tetua Jo tidak bisa berdiam diri. Dan Jolin yang terlalu sibuk untuk memberikan banyak instruksi, secara pribadi pergi untuk memimpin pertempuran, mengerahkan berbagai formasi dan serangan bergantian. Orang-orang kecil itu melepaskan rentetan cahaya biru pekat tanpa henti menyerang binatang ajaib seperti segel yang menyerbu. Meskipun daya tembaknya besar, jumlah binatang ajaib seperti segel itu meningkat pesat, menyerbu ke depan. Bahkan dengan tumpukan mayat, laju mereka tetap tak terhentikan. Beberapa telah mencapai rumah orang-orang kecil itu. Binatang ajaib seperti segel itu menghunus garpu mereka, langsung menghancurkan bangunan-bangunan. Segera kekuatan Dodi bintang 4 tetua Yo meletus, mengaktifkan buku hitam di tangannya. Buku itu memancarkan cahaya hitam dan Doki menembusnya, berubah menjadi langit yang dipenuhi panah hitam yang berhamburan. Seketika menciptakan suara siulan keras yang menggema di seluruh ruang. Kemudian suara panas yang menembus daging memenuhi udara. Panah-panah hitam itu menumbangkan sekelompok besar binatang ajaib yang menyerupai segel, menyebabkan sungai darah mengalir deras. Namun ketika panah-panah hitam ini menyentuh katak bermata raksasa, mereka bahkan tidak bisa menggores kulitnya. Bahkan panah-panah yang diarahkan ke katak bermata raksasa itu patah saat bersentuhan. Dan katak bermata raksasa itu menunjukkan ekspresi yang sangat meremehkan. Berdiri di sana, ia mengamati penatua Yo dengan jijik, lalu tatapannya beralih ke gunung batu kehidupan yang jauh. Pada saat ini, tatapannya tiba-tiba berubah menjadi ketakutan, mungkin menjelaskan mengapa kata bermata raksasa itu ragu-ragu untuk menyerang. Kata bermata raksasa itu ragu untuk bertindak gegabah, merasakan aura kuat yang terpancar dari gunung batu kehidupan. Penatua Yo tentu saja juga menyadari bahwa kata bermata raksasa itu waspada terhadap Xiaoyan dan Hundun Pume. Keduanya saat ini sedang disibukkan dengan urusan lain. Hundun Pume terjebak di mata bintang dan Xiaoyan sedang membantu Nan Erming membangun kembali tubuh fisiknya, sehingga mereka tidak bisa fokus pada situasi saat ini. Namun kata bermata raksasa itu berada di puncak level 6 bintang, bahkan dengan bantuan buku hitam, Penatua Yo hanya bisa melawan level 5 bintang. Puncak 6 bintang bukanlah tandingannya. Imam besar yang berdiri di belakang Penatua Yo tampak tidak terlalu tegang. Wajahnya yang menua hampir tidak menunjukkan emosi saat ia diam-diam memperhatikan kata bermata raksasa itu. Kecemasan dan kekhawatirannya yang sebelumnya sekarang mereda. Imam besar, apa yang harus kita lakukan? Hati Penatua Yo menegang, takut kata bermata raksasa itu akan menyadari kesulitan dan ketidakmampuan Xiaoyan dan Hundun Pume untuk melarikan diri. Jika tidak, jika ia bergerak membunuh mereka akan semudah menghancurkan semut. Namun imam besar menatap Penatua Yo, bersandar pada tongkatnya sambil perlahan melangkah maju, mengamati kata bermata raksasa itu dengan tenang. Ia kemudian berkata kepada Penatua Yo, "Jangan khawatir, tahan saja sebentar.
Penatua Yu tampaknya memahami maksud imam besar. Imam besar memiliki kemampuan meramal, dan Penatua Yu sepenuhnya percayanya. Jika imam besar berkata tunggu sebentar, maka krisis apapun yang muncul setelah momen itu akan mudah diatasi. Jadi Penatua Yu mengaktifkan seluruh ki tempurnya. Tatapannya tertuju pada kata bermata raksasa itu. Begitu kata itu bergerak, ia akan segera melancarkan serangan terkuatnya, berharap dapat menahannya sejenak. Pada saat yang sama, serangan monster-monster seperti anjing laut itu perlahan melemah, dan daya tembak manusia-manusia kecil itu juga menurun. Kedua belah pihak sekarang terkunci dalam kebuntuan. Tak satu pun dari mereka berhasil menyeberangi kolam, dan monster-monster seperti anjing laut itu meraung berulang kali. Tetapi kata bermata raksasa itu tetap tak bergerak, seolah menunggu kesempatan. Sementara itu, api berkobar di sekitar Xiaoyan. Kendaliannya yang presisi mengendalikan api itu melingkari jantung Nan Erming. Hingga tiba-tiba muncul kilatan cahaya dan jantung Nan Erming lenyap. Domain api Xiaoyan pun menghilang dengan raungan, menciptakan lingkaran api besar yang perlahan memudar, menampakkan sosok Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dan sebuah pil melayang di udara. Meskipun disebut pil, pil itu tidak bulat sempurna. Pil itu menyerupai jantung mini, dan setelah diamati lebih dekat, orang bahkan dapat melihat dekatnya. Dan ini adalah salah satu formula Kaisar Iblis Tua. Memurnikan diri menjadi pil untuk diintegrasikan ke dalam batu kehamilan ilahi. Batu kehamilan ilahi adalah artefak kuno, asal-usulnya tidak diketahui. Batu itu tidak dapat dihancurkan, bahkan api surgawi pun tidak dapat melelehkannya. Namun, Kaisar Iblis Tua menemukan bahwa pil padat. Meskipun prinsipnya tidak dijelaskan secara rinci, pil itulah satu-satunya yang dapat diintegrasikan ke dalam batu kehamilan ilahi. Jalan! Seru Xiaoyan pelan, dan pil jantung di tangannya berubah menjadi cahaya merah melesat ke arah batu konsepsi ilahi. Sesuai resep Kaisar Iblis terdahulu, pil itu terbang langsung ke batu kehamilan ilahi tanpa halangan apapun. Berhenti tak jauh dari kepala Raja Sisik Naga. Setelah masuki batu konsepsi ilahi, pil jantung langsung terurai, langsung mengembun menjadi wujud Nan Erming. Meskipun hanya berupa jiwa yang tampak semi transparan, Nan Erming di dalam batu konsepsi ilahi perlahan membuka matanya, yang membuat Xiaoyan tertawa merasa lega. Sarafnya yang tegang mengendur setengahnya. Akhirnya jiwa Nan Erming terselamatkan. Namun hidung Xiaoyan berkedut dan alisnya berkerut, yang mencium bau darah yang menyengat. Lalu pandangannya beralih ke kejauhan, tempat perang berkecamuk. Apakah yang terjadi sesuatu? Gumam Xiaoyan. Melihat buku kuno hitam milik Penatua Yu melayang di udara berhadapan dengan kata bermata raksasa itu. Kata bermata raksasa itu akhirnya kehilangan kesabarannya, melangkah maju, menghunus garpu baja raksasa. Aura pertempurannya yang dahsyat bercampur dengan kabut yang membumbung dari air, menciptakan gelombang pasang yang menyapu seluruh pantai. Arus deras itu merobohkan banyak manusia kecil, mengganggu formasi mereka dan secara signifikan mengurangi daya tembak mereka. Kedua belah pihak awalnya terjebak dalam kebuntuan. Manusia kecil itu dengan aura pertempuran mereka yang lemah tersapu oleh arus deras kata bermata raksasa itu. Setelah bola meriam cahaya biru melemah, monster seperti anjing laut itu dengan cepat maju dan mulai menjebak wilayahnya. Beberapa manusia kecil yang tidak dapat bereaksi tepat waktu tertusuk oleh garpu baja monster seperti anjing laut itu, sehingga korban di antara manusia kecil itu terus bertambah. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.